Selamat pagi, perkenalkan saya Margarita Tanayam SPD, guru pada SMA Negeri Santian, Kecamatan Santian, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2023 di LPTK Universitas Hamzanwadi, Nusa Tenggara Barat. Pada hari ini tanggal 4 Desember tahun 2023, saya melakukan uji kinerja di sekolah saya di SMA Negeri Santian, Kecamatan Santian, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berikut ini video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Siap. Hormat. Selamat pagi. Bagaimana, sehat? Sehat. Oke, terima kasih untuk mensyukuri berkat Tuhan pada hari ini. Kita akan berdoa sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita, dan doa ini saya percayakan kepada Putra. Silakan. Bagaimana untuk hari ini, hadir semua? Hadir. Oke, terima kasih untuk Anda yang hari ini hadir dengan tujuan untuk belajar. Maka diharapkan manfaatkan waktu dengan baik untuk Anda belajar, karena dengan belajar Anda akan meraih kesuksesan. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita, bagaimana Anda sudah siap untuk Anda belajar? Sudah. Terima kasih. Untuk materi kita hari ini yang akan kita pelajari adalah materi tentang barisan dan deret aritmetika. Dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai setelah Anda mempelajari materi barisan dan deret aritmetika, diharapkan Anda dapat yang pertama menentukan beda dari barisan dan deret aritmetika. Yang kedua, menentukan suku Gn dari barisan aritmetika. Yang ketiga, menentukan jumlah n suku pertama dari deret aritmetika. Ya, baik, sebelum kita masuk pada materi barisan dan deret aritmetika, ada yang masih ingat mengenai pola-pola bilangan seperti pola bilangan asli? Siapa yang masih ingat? Ya, silakan. Ya, oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan. Sebelum Anda mempelajari tentang barisan dan deret aritmetika, Anda perlu tahu bahwa ada manfaat juga ketika Anda belajar barisan dan deret aritmetika.
manfaat yang nanti Anda gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya setelah Anda tamat, mungkin Anda membuka suatu usaha, Anda bisa memprediksi hasil usaha Anda itu apakah Anda untung atau Anda rugi. Atau misalnya Anda menabung uang di bank, berarti Anda sudah bisa prediksi Anda punya uang yang di bank itu setiap bulan itu dia bertambah berapa. Sebelum kita masuk pada kegiatan inti, perlu disampaikan bahwa dalam pelajaran ini Anda akan dinilai mulai dari Anda mengerjakan soal baik itu dalam lembar kerja, kemudian saat Anda presentasi, atau dalam Anda bertanya atau menjawab pertanyaan dari teman lain, itu pun akan dinilai. Maka itu diharapkan supaya Anda aktif dan konsentrasi dalam belajar. Kemudian di dalam Anda menyelesaikan baik itu dari lembaran kerja atau LKPD, kemudian dalam presentasi, dan nanti terakhir di evaluasi, itu pun ada waktunya yang sudah ditentukan. Dari istimewa yang saat ini yang kita akan belajar bersama diharapkan supaya Anda aktif. Dan sekarang kita masuk pada pembelajaran kita. Silakan membuka modul yang sudah Anda pegang. Anda melihat pada materi barisan dan deret aritmetika. Sekarang kita langsung melihat pada materi yang kita harus pelajari, yaitu tentang barisan dan deret aritmetika. Anda lihat pada bagian pertama tentang barisan dan deret. Ya, di bagian C itu tentang materinya. Di situ menjelaskan mengenai yang pertama itu adalah tentang barisan. Coba siapa yang bisa sebut kasih kita apa itu barisan? Baik. Ya, seperti yang disampaikan oleh Christine bahwa barisan itu merupakan himpunan sembarang unsur-unsur yang dapat ditulis secara berurutan. Ya. Kemudian di dalamnya juga ada definisi tentang barisan aritmetika. Siapa yang bisa sebut kasih kita? Silakan. Setiap bilangan dalam barisan merupakan suku dalam barisan. Barisan aritmetika adalah suatu barisan bilangan-bilangan di mana beda atau selisih di antara dua suku berurutan merupakan bilangan tetap. Selisih dua suku yang berurutan disebut beda atau dengan simbol B. Jadi di situ sudah menjelaskan tentang barisan aritmetika. Jadi masing-masing sudah lihat dalam modulnya yang mana barisan aritmetika itu merupakan suatu barisan bilangan-bilangan di mana beda atau selisih dari dua suku berurutan itu selalu tetap atau selalu sama dan biasanya dinotasikan dengan B. Misalkan barisan aritmetikanya adalah U1, U2, U3 dan seterusnya sampai dengan UN. Nah, untuk kita mendapatkan bedanya berarti selisih antara suku kedua dengan pertama atau pertama dengan kedua, kedua dengan ketiga, ketiga dengan keempat dan seterusnya. Dan ingat bahwa beda itu selalu sama. Kemudian kita pindah lagi pada materi berikutnya. Di situ diberikan rumus untuk suku KN. Nah, untuk mencari suku KN itu di situ langkah pertama itu diketahui apa? Jadi rumus suku KN-nya adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali D. Berarti yang pertama kita harus ketahui dulu A. A itu sebagai suku pertama. Kemudian harus ketahui dulu N. N itu banyaknya suku. Kemudian B itu sebagai beda. Di permasalahan pertama itu diketahui barisan aritmetikanya adalah berapa.
1, 3, 5, 7, 9, 11, 12. Oke. Nah, untuk kita menentukan bedanya, mari kita menggunakan alat peraga yang di sini. Alat peraga yang ada di sini ini namanya papan dakon atau congklak. Yang di sini ada bijinya. Biji ini namanya biji dakon atau biji congklak. Nah, untuk kita menentukan beda dari barisan aritmetika yang tadi sudah disebutkan dari 1, 3, 5 dan seterusnya. Di sini langkah pertama Anda perhatikan. Langkah pertama kita mengisi biji dakon pada lubang yang ada di sini. Jadi lubang pertama kita isi dengan satu biji dakon sesuai dengan barisan aritmetikanya. Kemudian yang lubang kedua kita isi dengan 3 karena suku kedua adalah 3. Kemudian kita isi lagi suku ketiga dengan berapa? 5. Oke. Kemudian lanjut lagi dengan berapa? 7. Ya, 7. Kemudian dilanjutkan dengan 9. Ya, 9. Berikut 11. Dihitung supaya pas, karena kalau tidak pas nanti sebentar saat Anda hitung nanti tidak sesuai. Dan terakhirnya 13. Sekarang Anda perhatikan, untuk kita mencari beda dari setiap barisan yang ada, barisan aritmetikanya 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Di sini dimisalkan suku ke-nya adalah suku ke-5. Nah, kalau berbicara suku ke-5 berarti Anda melihat pada lubang yang ke-5. Oke, lubang ke-5 kemudian Anda mengambil biji dakonnya. Kemudian dihitung berapa semua? 9. Oke, 9. Sekarang untuk mencari bedanya, Anda mengisi lubang yang kosong tadi, lubang ke-5 tadi, dengan jumlah biji dakon sesuai dengan biji dakon pada lubang sebelumnya. Lubang sebelumnya adalah berapa? 7. Oke, diisi 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah diisi 7, berarti masih ada sisa berapa biji dakon di genggaman? 2. Oke, masih sisa 2 biji dakon di genggaman. Sisa yang ada dalam genggaman ini adalah beda. Dan untuk semuanya, kalau tadi kita memilih suku yang ke-5, kita dapat bedanya adalah 2. Misalnya kita pilih suku ketiga, tetap kita akan dapat bedanya 2. Ya. Jadi itu mengenai permasalahan yang pertama. Dan kita lanjut pada permasalahan yang kedua. Permasalahan kedua juga masih tetap kita menggunakan barisan yang sama, yaitu 1, 3, 5, 7 ya, sampai dengan 13. Silakan diisi lubang yang ada itu dengan 1, 3, 5, 7 sampai dengan lubang ke-7 itu adalah 13. Tetapi ingat bahwa yang kita mau cari di sini adalah suku ke-6, berarti lubang ke-6 dikasih kosong. Karena tadi bedanya adalah 2, berarti kita isi lubang yang kosong itu dengan 2 biji dakon. Ya, sudah diisi? Oke. Selanjutnya kita tambahkan lagi jumlah biji dakon sesuai dengan jumlah biji dakon sebelum lubang ke-6. Ada berapa? Sebelum lubang ke-6 itu ada berapa? 9. Silakan ditambahkan 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Setelah ditambahkan 9 biji dakon pada lubang ke-6, itu menjadi berapa? 11. Berarti kita sudah tahu
pindah lagi untuk permasalahan yang ketiga, itu berbicara tentang deret. Itu berbicara tentang deret, yang mana nanti kita cari tentang jumlah n suku pertama. Jumlah n suku pertama, tetapi deretnya juga masih sama, yaitu 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah dan seterusnya sampai tambah 13 ya. Nah, sekarang Anda tetap mengisi lubang pertama dengan 1, kedua, 3 dan seterusnya sampai dengan terakhirnya adalah 13. Untuk kita melanjutkan ke permasalahan ketiga, untuk kita mencari jumlah yang suku pertama atau jumlah seluruhnya, langkah pertama kita ambil biji daun pada bagian kiri pertama dengan bagian kanan pertama. Sudah? Setelah itu Anda perhatikan pada bagian kiri itu jumlahnya berapa? 1. Ya, pada bagian kanan 13. Oke, 13. Ketika dijumlahkan semua berapa? 14. Kemudian dibagi 2 sama banyak 7. Ya, silakan mengisi pada lubang yang kosong tadi, lubang semula tadi. Isi kembali. Tiap lubang itu berapa? 7. Kemudian lakukan hal yang sama untuk lubang yang kedua atau kedua kiri dan kedua kanan. Ya. Kemudian dijumlahkan. Di bagian kiri berapa? 3. Kemudian bagian kanan 11. Ya, ketika dijumlahkan hasilnya 14. Oke, 14. Kemudian dibagi 2 lagi sama banyak 7. Oke, 7. Kemudian diisi lagi pada lubang semula masing-masing 7. Ya. Oke, kemudian selanjutnya lakukan hal yang sama pada lubang ketiga kiri dan lubang ketiga kanan. Kemudian dihitung di bagian kiri itu berapa? 5. Bagian kanan 9. Oke, dijumlahkan hasilnya berapa? 14. Oke, 14. Kemudian dibagi 2 7. Silakan diisi pada lubang yang kedua. Oke, setelah kita mengisi pada semua lubang ini, kita melihat dari lubang pertama sampai dengan lubang terakhir. Jumlah setiap lubang itu biji daunnya berapa? 7. Oke, berarti total dari lubang pertama sampai lubang terakhir itu berapa? 49. Jadi untuk kita menentukan jumlah seluruh biji daun yang ada di sini adalah 49 atau jumlah 7 suku pertama dari deret 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah dan seterusnya sampai tambah 13, hasilnya adalah 49. Jadi itu beberapa contoh yang mewakili untuk barisan dan deret aritmetika. Kegiatan selanjutnya yaitu Anda harus mengerjakan beberapa soal yang saya sudah siapkan di sini dan Anda kerjakan secara berkelompok.
Sari. Masalah yang kedua, Monino. Yang ketiga, Fantasia. Berarti kelompok yang lainnya nanti memperhatikan kemudian menanggapi apa yang dipresentasikan. Silakan. Untuk menentukan masalah yang pertama, informasi yang diperoleh dari permasalahan di atas adalah tentang barisan aritmetika. Yang ditanyakan dari permasalahan di atas adalah berapa beda dari barisan aritmetika di atas. Saya akan membacakan hal-hal permasalahan barisan aritmetika dan teman saya akan mempraktekannya. Langkah-langkah yang pertama, hal-hal yang diperoleh dari permasalahan di atas adalah diketahui barisan aritmetika adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 dan seterusnya. Langkah yang kedua, misalkan bilangan Pn adalah bilangan P6, maka Un sama dengan Un6 sama dengan 12, Gn kurang 1 sama dengan 5, UN kurang 1 sama dengan 5 sama dengan 10. Langkah yang ketiga, jika diambil semua biji dakon dari G6, biji dakon dalam genggaman adalah 12. Langkah yang keempat, beda dicari dengan menaruh biji dakon dalam genggaman pada rumah G6 dengan jumlah yang sama dengan biji dakon dalam rumah G5, yaitu 10. Sisa biji dakon dalam genggaman adalah beda, yaitu 2. Kesimpulan dari permasalahan di atas adalah beda dari barisan bilangan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 dan seterusnya adalah 2. Beda merupakan selisih aturan dua bilangan yang berurutan, yaitu 2 kurang 1 sama dengan 3 kurang 2 sampai dengan seterusnya UN sama dengan UN kurang 1. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Dipersilakan untuk kembali ke depan. Mayoritas yang disisipkan dari partai oleh untuk mempresentasikan hasil dari permasalahan kedua. Informasi yang diperoleh dari permasalahan di atas adalah tentang barisan aritmetika. Pertanyaannya, tentukan suku ketujuh dari barisan aritmetika di atas. Saya akan membacakan langkahnya dan teman saya.
sudah tetap sah, yaitu suku suku. Sekarang kita pindah pada kegiatan selanjutnya, yaitu kita harus mengerjakan soal yang saya sediakan di sini. Maka itu tolong bereskan Anda punya alat-alat yang di atas meja. Ya, waktu kita selesai, silakan dikumpulkan. Semua sudah kumpul? Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa simpulkan kasih kita yang materi kita hari ini tentang barisan dan deret aritmetika? Menentukan beda dapat kita lakukan dengan selisih dua suku yang berurutan disebut beda. Kita pun dapat menentukan suku BN dengan barisan aritmetika. Kita dapat menggunakan juga rumus UN sama dengan A tambah lambung N kurang 1 kali B. Terima kasih untuk Tasya, kita berikan. Maka dengan berakhirnya kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini tentang materi barisan dan deret aritmetika, maka untuk selanjutnya nanti Anda tolong perhatikan di bagian modul itu ada tugas yang nanti Anda harus selesaikan dan itu akan dikumpulkan pada minggu depan. Dan sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa dan saya persilakan kepada Nona Nome untuk bantu doakan kita. Silakan. Saya menjalani ajaran agama dan melayani manusia. Siap.